Dan juga ini sudah diterapkan di PT, baik itu di PT BUMN maupun PT perusahaan. Kemarin sudah diawali di PT BUMN, ini terkait rumah sakit yang ada di PT. Kemudian juga rumah sakit yang swasta yang lain juga ada di di holdingisasi. Sehingga di Kabupaten Klaten yang Yayasan Haji ini punya 3 rumah sakit. Apakah ini bisa mengadop untuk holdingisasi? Karena ini berupa yayasan dan nanti akan disampaikan ada kedua narasumber. Yang pertama narasumber dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, yaitu Bapak Dr. Haji Masyudi AMMKes. Moga pinara ke depan. Kemudian narasumber yang kedua adalah Bapak Dr. Haji Supriyatno AMMKes, yaitu dari Direktur Rumah Sakit Islam Kabupaten Klaten. Moga hebat Bapak. Kemudian untuk notulis kami mintakan Pak Haji Muslim Wahid. Pak, ada? Oke. Notulis. Belum ada. Pak Haji Narto. Oke, terima kasih Pak Haji Narto. Oke, terima kasih Pak Haji dan narasumber, alhamdulillah bisa sampai di sini siang-siang ini. Kemudian untuk materi yang pertama ini akan disampaikan terkait dengan holdingisasi rumah sakit berupa tantangan dan peluang. Bahwa nanti disampaikan bahwa di situ ada overview rumah sakit mana yang telah melakukan holdingisasi. Kemudian apa pentingnya sih holdingisasi? Kemudian juga apakah yayasan ini perlu holdingisasi? Kemudian best practice dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung seperti apa, kemudian nanti hambatan seperti apa, dan kesimpulan seperti apa nanti akan disampaikan oleh pemateri pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait holdingisasi yang ada di Kabupaten Klaten, juga nanti peluang dan tantangan seperti apa, prosesnya yang sudah ada di Klaten seperti apa, nanti akan disampaikan oleh beliau Dr. Haji Supriyatno AMMKes. Untuk bersingkat waktu, nanti kita dibatasi sampai jam 3. Nanti kami berikan waktu untuk kepada pemateri pertama, yaitu Bapak Dr. Haji Masyudi AMMKes. Waktu kami persilahkan. Saya mohon izin ke depan aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, saya hormati ini para senior. Jadi saya nggak pernah menyebut para sesepuh ya. Jadi kalau sesepuh itu bayangannya pakai tongkat sepuh itu ya. Tapi ini para senior, ini hadir para pembina dan pengurus, ini Bapak Anas dan Dewan Pengurus, pengawas dan seluruh keluarga besar dari yayasan. Yayasannya 2 ini berarti ya. Kedua yayasan yang berbahagia rahimakumullah. Bapak Ibu, saya ingin jadi pertama mengajar. Jadi karena ini siang hari ya, jadi siang hari tetap kita harus pastikan semua aktivitas kita ini pantang tidak menjadi amal soleh kita, dan pantang tidak menjadi tambahan ilmu. Dan tentunya kita juga mengharapkan seandainya nanti tambahan ilmu, ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena katanya banyak orang yang tambah ilmu tapi tidak bermanfaat juga banyak. Moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu, saya diminta untuk menyampaikan ya satu wacana, kalau di sini karena belum ya, terkait dengan holdingisasi rumah sakit.
Cek. Cek 1, 2, 3. Boleh dibesarkan dikit mas, kalau seandainya bisa dibesarkan. Oke, ya. Biar audienya juga nyaman nanti ya. Oke. Ini outline-nya nanti akan kami sampaikan. Pertama, overview dari rumah sakit grup di Indonesia, supaya nanti Bapak Ibu ini tercerahkan seperti apa sih kondisi grup untuk rumah sakit di Indonesia. Kemudian holdingisasi rumah sakit, apa peluang dan tantangannya. Dan yang ketiga nanti sharing dari yang sudah kami lakukan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang Group. Oke, yang pertama Bapak Ibu. Jadi kalau bicara rumah sakit group, Bapak Ibu, di Indonesia itu yang terbesar itu adalah Hermina Group. Jadi Hermina itu ada 45 rumah sakit terbesar di Indonesia. Tapi dilihat Pak ya, jadi kalau kita lihat, jadi dulunya awalnya cuma satu Pak, satu dan rumah sakit ibu anak. Sampai tahun 1996 itu berarti lebih dari 10 tahun, ya baru nambah 2 rumah sakit. Begitu tambah tahun, apalagi setelah TBK, setelah terbuka, PT terbuka, tiap tahun itu tambahnya rata-rata 3 rumah sakit. Tiap tahun. Mulai tahun 2018 sampai 2022 itu tambah 13 rumah sakit dalam waktu 4 tahun. Berarti tiap tahun itu 3 rumah sakit. Termasuk tempat tidurnya Bapak Ibu. Ini juga terbesar. Siloam kalah dengan Hermina, karena Siloam itu cuma 39 rumah sakit dan tempat tidurnya pun juga lebih kecil. Dan Bapak Ibu, memang sebuah rumah sakit yang kemudian menjadi TBK ini memang peluangnya untuk berkembang lebih cepat memang. Dan sebenarnya Hermina ini Bapak Ibu, Hermina itu yang digopublikkan, yang dicarikan itu hanya rumah sakit intinya yang di Jakarta. Tetapi dengan itu dia bisa langsung mendapatkan dana segar yang cepat. Begitu dapat, dia membangun cepat sekali. Itu peluangnya. Siloam memang ini ya, karena itu jelas itu pemodal raksasa ya. Jadi pemodal raksasa. Tapi sebenarnya uangnya itu Pak, kadang-kadang kita nggak pikir ya, orang-orang seperti kita itu nggak pernah mikir kok dapat uangnya seperti ini. Jadi dia mendapatkan uang dari sahamnya itu luar biasa besar. Jadi Siloam. Tapi kata ketua umum yayasan kami Pak Hasan Toha itu bilang begini, kalau kita seperti itu bisa dan melebihi. Kenapa? Karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semangat itu yang harus kita tanamkan. Kemudian ada rumah sakit grup Syariah. Ini rumah sakit milik Muslim, semuanya sudah syariah, 7-7-nya di Tangerang. Itu juga luar biasa. Ini contoh rumah sakit grup. Kalau ini rumah sakit grup milik keluarga. Rumah sakit Islam Agung baru 3 Pak, tapi moga-moga nanti dalam waktu cepat ini bisa berkembang lebih banyak gitu ya. Termasuk juga rumah sakit Klaten, insya Allah kami. Nah, Bapak Ibu, tidak hanya rumah sakit swasta. Coba rumah sakit di bawah BUMN. Ini nanti kalau kita bicara soal holdingisasi ya. Kenapa sih BUMN itu juga bikin holding? Jadi rumah sakit di bawah BUMN itu sekarang dibikin holding. Ada namanya PT Pertamina Bina Medica, IHC. Itu sekarang menaungi semua rumah sakit di bawah BUMN. Kenapa? Kok rumah sakit milik pemerintah yang sudah sebenarnya nggak ada masalah apapun, ya tetap jalan, dana yang sudah ada, kenapa holdingisasi?
Ya sebenarnya dengan holdingisasi itu memang ada banyak yang bisa kita dapatkan. Sekarang ini Bapak Ibu, kalau rumah sakit, bikin rumah sakit yang stand alone sendiri, mungkin kemarin itu kan sebenarnya terimbas dari COVID. Jadi dianggapnya rumah sakit itu bisnis yang paling menjanjikan dengan hasil yang besar. Kenapa? Dia cuma berpikir kemarin semua perusahaan bidang apapun anjlok, mati. Rumah sakit malah berkembang, malah mendapatkan berkah dana yang luar biasa. Saya yakin rumah sakit Klaten ini bisa bangun banyak itu karena COVID Pak ya. Betul? Betul. Tapi nggak berpikir. Jadi rumah sakit tahun ini saja Bapak Ibu, tahun ini saya kebetulan, ini saya itu sebagai Ketua Asosiasi Rumah Sakit Islam Indonesia Pak Mukisi. Saya banyak pergi ke rumah sakit. Tahun ini Pak, susah rumah sakit. Ada pasiennya, tapi ternyata SHU-nya itu minim. Moga-moga yang di sini tidak ya, itu ya. Tapi sebagian besar nih, sebagian besar di bab itu minim. Nah, kalau rumah sakit itu holding group bisa, tapi kalau sendiri itu susah untuk saat ini. Jadi saya sudah coba menganalisis sekarang ini rumah sakit yang grup Hermina, karena sebenarnya akhirnya apa? Kalau holdingisasi, holding itu gampang Pak, sistemnya sama, ya, akan sangat-sangat efisien. Kalau dalam bentuk digabung menjadi satu dalam bentuk holdingisasi, termasuk BUMN aja dia bikin holding. Jadi rumah sakit yang sudah berjalan masing-masing, yang sudah mandiri di holdingisasi. Nah, sekarang ini beberapa rumah sakit yang tumbuh itu ada mitra keluarga Primaya. Primaya itu dulu awal bros Pak, sebenarnya. Makanya kita ini Pak, dulu awal bros itu rumah sakit milik Muslim, bagus Muslim, yang terkenal milik Pak Haji Alamuddin, itu ya. Tapi sekarang ini kemudian bergabung dengan Primaya, ya. Primaya itu jelas ya dari tangga sebelah, itu ya, tangga sebelah kita sekarang udah Primaya itu ya sudah, ya pokoknya dari tetangga sebelah. Kemudian yang tadi Pak Lutfi ya dari rumah sakit dari UII itu juga sudah berkembang ini. Kemudian yang ini keluarga sehat itu juga berkembang, sekarang ini punya rumah sakit. Alhamdulillah haji sudah 3 Pak ya. Nanti kita moga-moga nanti akan lebih cepat. Kemudian ya dari Sultan Agung, ini beberapa contoh dari rumah sakit dalam bentuk grup. Meskipun nanti pergolakannya wacana untuk bisa bagaimana melakukan holdingisasi dalam bentuk holding. Nanti akan kami sampaikan apa tantangan dan peluang. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan holdingisasi peluang dan tantangan. Saya memulai dengan ya beberapa pengertian ya, supaya kita nanti yang kita bicarakan itu sama ya maksudnya itu ya, supaya Bapak Ibu bisa memahami apa itu holding itu apa sih gitu ya, bagaimana pelaksanaannya dan sebagainya. Oke. Jadi nanti kita coba akan sampaikan apakah itu holdingisasi rumah sakit, apa diperlukan apa tidak, bagaimana holding untuk rumah sakit yang sifatnya umum PT, kemudian holdingisasi untuk rumah sakit yayasan seperti apa, kemudian apa tantangan dan peluangnya. Oke, ini mohon nanti nggak apa dibaca ya, tapi gini bagian aja ya saya sampaikan. Jadi holding atau company itu sebenarnya diartikan sebagai satu perusahaan induk ya, yang kemudian punya beberapa anak perusahaan. Itulah kira-kira gampangnya. Nah, pengelompokan dari perusahaan ini atau holdingisasi itu apa harapannya? Jadi tercapainya tujuan untuk peningkatan dan penciptaan nilai yang lebih bagus. Jadi kalau dilakukan holdingisasi kan berarti asetnya akan semakin bertambah. Wah, ini penting banget ya. Jadi sekarang ini kan eranya era penggabungan. Walaupun sebenarnya dalam rangka tujuannya untuk
meningkatkan juga aset. Jadi seperti bank syariah itu kan sebenarnya kan tujuannya kan untuk menambah aset sebenarnya. BRI Syariah, kemudian BRI Syariah dan Mandiri Syariah. Ini kira-kira gambarannya holding itu seperti itu. Nah, apa diperlukan? Ini adalah sharing pengalaman dari beberapa teman ya, karena kami seringkali ya kami itu seringkali ini diskusi juga ini dengan para komisaris, presiden direktur dari rumah sakit yang dalam bentuk holding. Kami sering beberapa kali ke Hermina, kemudian ke Sari Asing yang beda-beda, ya bentuknya beda-beda. Jadi kenapa kok holding ini diperlukan? Pertama, akselerasi dari penumbuhan rumah sakit. Dengan holding, Bapak Ibu, itu jelas nanti akan mempercepat penambahan rumah sakit. Yang kedua, ini yang terpenting, Pak, efisiensi. Kami selalu bicara efisiensi, Pak, karena begini. Saat ini yang namanya rumah sakit itu kan 85% nanti sampai 90%. Itu kan BPJS, Pak. Nah, BPJS itu kalau kita agak hati-hati, pasiennya banyak, uangnya yang masuk banyak, tapi ternyata kok rugi. Karena apa? BPJS itu kita dibayar itu paket, Bapak Ibu. Jadi kalau ada pasien, contohnya begini, ini mungkin ada beberapa yang belum paham ya. BPJS itu Pak, membayar sesuai dengan jenis penyakitnya. Misalnya operasi usus buntu, ya, Bapak gitu Pak ya. Itu sudah ada tarifnya. Oh, dibayar 3 juta. Kalau rumah sakit tidak hati-hati, model rumah sakit itu menggunakan obat yang bagus-bagus, periksa labnya yang bagus-bagus, yang melebihi standar. Meskipun diberi obat yang harganya 1 juta, Mama, ya dibayar tetap 3 juta. Dikasih obat 100.000, ya dibayar 3 juta. Mau dirawat 3 hari, ya dibayar 3 juta. Mau dirawat 15 hari, ya 3 juta. Nah, kalau kita tidak hati-hati, yang penting kan bagaimana kita itu memenuhi standarnya. Makanya kalau dulu begini Pak, pokoknya kalau di rumah sakit, kalau dulu itu kan dikasih obat yang mahal-mahal. Semakin mahal rumah sakit semakin banyak untungnya kan gitu ya. Karena kan persentase gitu Pak ya. Nah sekarang kasih obat yang mahal di rumah sakitnya bangkrut. Alat-alat Pak, makanya sekarang ini penggunaan alat untuk pemeriksaan laboratorium ya. Itu ya tetap harus sesuai dengan standar, tapi jangan berlebihan. Termasuk terkait dengan misalnya punya CT scan, USG macam-macam. Semakin itu digunakan, ya semakin kita banyak. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, dokter itu punya standarnya. Tidak boleh kita understandard. Itu yang penting. Harus sesuai dengan standar. Nah, itulah yang penting. Makanya kalau ada laporan, ini penggunaan prostat ini Pak. Itulah namanya disrupsi Pak. Disruption itu sekarang seperti itu. Jadi sekarang ini kalau misalnya obat itu penggunaannya sekarang obatnya sekian. Kalau dulu prestasi Pak, oleh digunakan sekian kali banyak prestasi. Radiologi penggunaannya banyak prestasi, itu dulu Pak. Tapi kalau sekarang prestasi itu kalau bisa melakukan efisiensi, artinya dengan pasien yang sama tapi lebih bisa ditekan. Itu Pak bedanya dulu dengan sekarang di era BPJS. Untuk itu holdingisasi itu adalah salah satu nanti cara bagaimana bisa melakukan efisiensi. Kenapa? Karena semuanya bisa dilakukan bersama. Obat atau alat kalau
kalau itu belinya banyak, ya pastilah berlaku hukum pasar. Oh ya, bisa lebih murah gitu ya. Kemudian sistem, misalnya sistem IT. Kalau kita holding kan bisa digunakan beli sekali ini untuk 3, 4, 10 rumah sakit. Pasti akan lebih murah. Tenaga Pak, itu bisa di gandeng giret itu kan bisa. Itu bisa dilakukan. Itu adalah keperluan yang pertama terkait dengan holdingisasi. Kemudian peningkatan aset. Ya dengan berkumpulnya itu kan berarti kan asetnya kan akan semakin besar, dan kalau aset besar ya punya daya tawar yang lebih tinggi. Dan yang keempat terkait dengan kemudahan koordinasi dan konsolidasi. Oke, nanti Bapak Ibu tidak usah itu ya penting apa enggak, perlu apa enggak ya silakan nanti kita diskusi gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana holdingisasi? Ini juga sharing pengalaman. Jadi bentuknya begini Pak, ada dua. Anggap aja holdingisasi A dan B saja ya. Jadi kalau yang A, yang bentuk A atau bentuk X, gitu, silakan. Pada tata kelolanya bedanya. Kalau organisasinya sama ya, pembentukan holding, PT induk, kemudian untuk pembentukan PT untuk masing-masing rumah sakit. Nah, tata kelolanya beda. Jadi kalau yang model A, jadi PT yang induk ini mengurusi hanya pada standarisasinya. Ya. Standarisasi, misalnya standarisasi pelayanan dan manajemen. Otoritas semuanya pada rumah sakit masing-masing. Jadi pada pembuatan standarnya yang sama, misalnya SDM-nya, kemudian keuangannya, sistem IT-nya dan sebagainya. Nah, kalau yang B, induk itu holding company-nya. Jadi dia mengurusi seluruh kebutuhan pelayanan. Jadi direktur di masing-masing rumah sakit itu lebih banyak pada operasionalnya. Tapi misalnya terkait dengan pengadaan obat, kemudian SDM, semuanya pada holdingnya. Itu juga bagus, karena apa? Karena direktur itu memang fokus mengurusi terkait dengan operasional rumah sakit. Kemudian beberapa hal yang terkait dengan masalah pengadaan, pembangunan, SDM, pengembangan itu ada holdingnya, ada induknya. Dan yang di masing-masing itu lebih pada operasional. Banyak seperti itu di beberapa rumah sakit grup yang ada di Indonesia. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau dalam bentuk yayasan? Bapak Ibu, konsep holding itu sebenarnya pada PT Pak sebenarnya. Ya. Sekali lagi, ini harus kami sampaikan, holding itu istilah pada PT, pada perusahaan. Tapi kalau yayasan itu nggak ada istilah holding. Tapi kita bisa, ya, termasuk yang kami lakukan itu, ya hampir sama dengan model holding, pada model holding, terutama model holding yang tadi yang A, yang A itu bisa dilakukan model seperti holding pada PT. Nah, makanya ini Bapak Ibu. Jadi ini holdingisasi rumah sakit PT dan yayasan. Jadi kalau rumah sakit PT ini holdingisasi PT dalam bentuk tentunya PT, ya. Dan sebagian TBK. Nah, rumah sakit milik yayasan itu dapat membentuk holding dengan membentuk PT. Kalau kepingin yayasan ini kemudian holding betul dalam bentuk PT, berarti yayasan ini membentuk PT. Dan itu banyak Pak, yang seperti itu banyak. UI kan juga begitu ya. UI kan yayasan, kemudian untuk rumah sakitnya dia bikin PT. Kalau di tempat kami memang tidak, karena memang sejak dulu wacana itu sering menyampaikan tapi selalu kalah. Artinya
tetap dari berbagai macam pertimbangan tetap yayasan, tidak PT di Rumah Sakit Islam Sultan Agung dengan berbagai macam pertimbangan. Dan kalau menurut kami pribadi sih, kalau dalam bentuk yayasan tidak ada masalah apapun, kenapa harus PT? Gitu ya. Biasanya PT itu dalam rangka untuk percepatan penambahan modal. Gitu. Tapi kalau di yayasan kami selama ini nggak ada masalah apapun dengan itu, sehingga tetap dalam bentuk yayasan. Dan lebih banyak baiknya kalau menurut saya, itu menurut saya. Karena wacana dulu pernah seringkali diwacanakan dalam bentuk PT, karena konsekuensi PT banyak. Meskipun juga sebenarnya karena PT kan bisa juga sahamnya memang saham dari yayasan bisa juga. Tapi memang aturan PT kan banyak yang kadang-kadang kita susah untuk ini ya, atau sulit untuk kita bisa lakukan. Jadi kalau kita kepingin dalam yayasan, tapi kemudian kita dalam bentuk PT, ya, yayasan membentuk PT. Kemudian PT yang dibentuk itu menaungi PT dari entitas rumah sakit. Ya. Nah, kalau dalam bentuk yayasan, jadi rumah sakit grup milik yayasan yang bukan PT memang tidak bisa ya secara formal ini lakukan holdingisasi. Hanya rumah sakit ini bisa mengadopsi segala macam aturan atau tata cara holdingisasi yang ada di PT, gitu ya. Itu bisa dilakukan. Jadi misalnya standarisasi dalam pelayanannya seperti apa, manajemennya, mutu, pengembangan rumah sakit dan sebagainya. Ini holdingisasi antara yang PT dengan yayasan yang murni. Meskipun yayasan tetap juga bisa bentuk holding dalam bentuk PT, tapi dengan cara membentuk PT. Oke. Sekarang peluang dan tantangannya Bapak Ibu. Peluangnya. Jadi rumah sakit peluangnya pertama, rumah sakit yayasan itu bisa mengadopsi holdingisasi rumah sakit dalam bentuk adopsi dari sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan. Itu peluangnya. Jadi bisa. Kemudian rumah sakit yayasan dapat dikelola dengan sistem holding untuk standarisasi dan penyeragaman berbagai hal, terutama terkait dengan efisiensi. Kemudian yang ketiga, penyelarasan, pengkoordinasian dan pengendalian rumah sakit ini sangat memungkinkan dilaksanakan dengan sistem holding. Sehingga direksi Bapak Ibu ini lebih fokus pada operasional pelayanan. Tantangannya Bapak Ibu, jadi entitas holding tidak dalam aspek legalitas ya. Jadi holding yang bersifat internal untuk mengatur di dalam, karena itu tidak dalam bentuk formal holding company. Kemudian penyusunan standarisasi dan penyeragaman yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan sehingga efisien dapat diwujudkan. Kemudian penyelesaian kebutuhan pengembangan rumah sakit. Ini adalah peluang dan tantangannya. Jadi sekali lagi peluang terbuka. Sebuah rumah sakit milik yayasan itu melakukan sistem holdingisasi, tapi tidak formal sebagai holding company. Oke. Nah sekarang bagaimana pengalaman kami di Rumah Sakit Islam Sultan Agung? Nanti yang banyak diskusinya Pak ya. Jadi ya. Holdingisasi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Group. Jadi apa sih sebenarnya yang mendasari tujuannya? Ada 3 hal ini Bapak Ibu. Pertama adalah pengembangan dakwah. Mungkin tadi pagi sudah disampaikan oleh Pak Didi. Jadi Rumah Sakit Sultan Agung itu adalah rumah sakit dakwah Islam. Jadi intinya adalah pada dakwah lewat pelayanan kesehatan. Jadi di yayasan kami itu yayasan dakwah, yang satu dakwah lewat kesehatan rumah sakit dan dakwah lewat pendidikan.
Jadi pengembangan dakwah. Jadi dalam bentuk apa Bapak Ibu? Jadi azabnya itu Bapak Ibu, kepinginannya. Nanti di Indonesia ini moga-moga nanti di masing-masing provinsi di Indonesia ada rumah sakit Islam Sultan Agung. Ya sampai kapan ya tahu ya Pak ya. Tapi kan yang penting sudah dilihatkan gitu ya. Nah, ini kan tidak akan mungkin bisa dilakukan kalau ada yang concern di dalamnya. Apalagi ya saya kan juga punya keterbatasan ya, dalam mengembangkan. Yang kedua tentunya pembangunan peradaban Islam di bidang kesehatan. Jadi Azam mendirikan masyarakat Islam yang terbaik untuk apa? Untuk pelayanan dan pendidikan. Jadi yayasan kami ini alhamdulillah Pak. Jadi saya tuh senang di Sultan Agung karena ya saya kira juga sama lah mungkin di sini juga. Tapi ini jadi yayasan itu memang betul concern betul dengan dakwah dan pendidikan. Jadi kami waktu jadi direktur Pak, Haji kami ketika jadi direktur utama, saya 3 periode sekarang di BOD Pak ya. Jadi saya itu diberi kebebasan mau pergi kemana. Yang penting pokoknya kalau untuk kepentingan dakwah, pengembangan kesehatan itu silakan. Dibiayai. Makanya salah satu wujud ini sertifikasi rumah sakit Islam, rumah sakit syariah itu ya paling awal yang utama itu ini saja Sultan Agung Pak. Kemudian kita bikin dengan bersama-sama rumah sakit yang lain termasuk ya masuk Klaten Pak juga ikut serta di dalamnya Pak. Kemudian dikembangkan betul Pak. Jadi memang rumah sakit untuk dakwah. Dan yang selalu disampaikan, rumah sakit tidak hanya profit yang diperhatikan, yang menjadikan pertimbangan, tapi juga benefit. Profit wajib Pak, nggak boleh tidak ya. Kalau rumah sakit nggak profit gimana? Bisa berkembang. Tapi tidak hanya profit, tapi benefit. Benefitnya apa? Benefit untuk dakwah, benefit untuk pendidikan, benefit untuk pengembangan ekosistem kesehatan Islam dan sebagainya. Itu benefit-benefit yang ada. Nah, yang ketiga, kemanfaatan aset dari wakaf. Nah, dari itulah kemudian dibutuhkan percepatan dan standarisasi pengembangan rumah sakit Islam Sultan Agung Group. Kemudian dibentuklah satu entitas baru, Bapak Ibu. Jadi dengan pertimbangan itu semua, kemudian yayasan membentuk satu entitas baru yang dinamakan Board of Director. Jadi ini ya istilah yang, karena kan sebenarnya kalau istilah holding itu kan presiden direktur gitu ya. Presiden direktur yang menaungi semua rumah sakit. Tapi kami kan bukan PT, itu ya, bukan PT. Ya kira-kira yang mirip-mirip waktu itu memang ada di Hermina itu juga menggunakan istilah Board of Director. Ya kemudian di Sultan Agung ini kita gunakan istilah Board of Director. Entitas baru yang memang menaungi dari semua rumah sakit group dari Sultan Agung. Gitu. Jadi ini ya nama itu yang BOD itu ya yang saat ini kami yang diamanai sebagai ketua BOD, ya kita memang bersama-sama dengan yayasan kita ciptakan entitas baru sebagai model holdingisasi rumah sakit. Oke. Apa sih sebenarnya dasar pembentukan BOD dalam pengelolaan rumah sakit? Pertama, pengelolaan rumah sakit dalam bentuk grup itu jelas memerlukan tata kelola antar manajemen di rumah sakit. Ya, jelas. Kalau kita nanti dalam bentuk perlu ada tata kelola antar manajemen. Yang kedua, pemilik dalam hal ini yayasan. Kalau di sini yayasan Haji dan yayasan tadi yang 2 yayasan, ini perlu memfasilitasi
komunikasi di antara rumah sakit yang ada dan memastikan operasional rumah sakit dapat dikendalikan sesuai dengan visi, misi dan pengembangan rumah sakit selanjutnya. Yang ketiga, tentunya diperlukan entitas yang melakukan pengelolaan manajemen rumah sakit secara terpusat yang dibentuk oleh pemilik. Nah, BOD tadi itu merupakan entitas tadi yang dibentuk oleh pemilik yang mewakili pemilik dalam mengkoordinasikan pengelolaan rumah sakit group. Ini juga hal yang baru, Pak, karena contoh kan juga ini ya. Tapi kami mencoba datang ke sharing dan ke Hermina, sharing ke Sari AC, sharing ke beberapa rumah sakit yang sudah punya grup yang lain. Kemudian kita coba ramu gitu ya, supaya kita ramu. Nah, jadi struktur organisasi rumah sakit di bawah grup itu ada nanti BOD, ya. Board Director, kemudian ada direksi pengelolanya itu, kemudian ada Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah. Kalau untuk rumah sakit yang sudah tersertifikasi syariah. Ini. Oke. Ini Bapak Ibu secara maksudnya legal di yayasan. Jadi BOD ini sebenarnya awalnya sudah mulai tahun 2020. Waktu kami masih menjadi direktur utama rumah sakit, itu kan kita membangun rumah sakit di Banjarbaru. Jadi waktu itu kemudian karena sana memang baru, sehingga kemudian diperlukan tadi entitas itu yang kemudian itu diserahkan untuk mulai dari awalnya itu ke BOD. Jadi pada waktu proses mulai dari perencanaan, pembangunan sebagainya itu dari BOD. Ini ya. Dan ya alhamdulillah Bapak Ibu, ini monggo kalau nanti ke Banjarbaru silakan mampir ke sana. Jadi rumah sakit kami yang di sana itu alhamdulillah rumah sakitnya besar. Jadi bangunannya itu 22.000 meter persegi. Luas tanahnya 2 hektar, bangunannya 22.000. Jadi nanti insya Allah jadi kelas B. Dan ketika visitasi Pak dari Dinas Kesehatan Provinsi, kota, dari Persi, dari IDI menyampaikan katanya ini rumah sakit terbaik di Kalimantan Selatan, katanya begitu. Jadi ini bagus Pak rumah sakitnya, dan para tuan guru itu senang kok. Para kiai yang diceritakan tuan guru senang sekali. Karena apa? Ada rumah sakit bagus Islam, rumah sakit bagus Islam. Jadi di sana alhamdulillah sekarang ini pasiennya juga sudah banyak Pak, karena alhamdulillah bisa kerjasama dengan BPJS. Jadi sudah insya Allah tahun ini besok insya Allah kalau kemarin pasiennya sudah cukup banyak, tapi karena masih diperhitungkan dengan penyusutan Pak, jadi masih rugi Pak. Tapi kalau tahun ini besok meskipun penyusutan dimasukkan, insya Allah nanti targetnya sudah plus, sudah plus insya Allah nanti. Monggo kalau pas ada yang jalan-jalan ke Banjarbaru bisa mampir ke sana. Jadi ini kemudian ada SK pengangkatan kepala BOD, waktu kepala BOD, dan ini Pak ada peraturan tentang BOD, Nah, nanti kalau seandainya itu kita sharing bisa nanti untuk nanti kita sampaikan. Ini strukturnya Bapak Ibu, jadi yayasan, kemudian ada BOD, wakil BOD, kemudian ke semua rumah sakit grup. Nah, sekarang apa cakupannya? Cakupan dan ruang lingkup BOD. Bapak Ibu, jadi tadi holdingisasi itu kalau di tempat kami ketika diwujudkan dalam bentuk kemudian membentuk entitas. Ya, kalau di PT itu ya seperti presiden direktur yang menaungi dari para ini ya di rumah sakit yang lain. Cakupannya Bapak Ibu, cakupan tugasnya yang pertama pendirian rumah sakit baru atau akuisisi. Jadi mulai dari penyiapan feasibility study-nya, kajiannya, supporting pembangunan sampai pra-pembangunan. Dan BOD itu tidak hanya, saya katakan kami punya divisi
Jadi nanti defisitnya ada 4. Jadi defisit terkait dengan apa? Dengan SDI atau SDM, defisit terkait dengan keuangan, defisit terkait dengan facility, pembangunan sebagainya, dan defisit terkait dengan dakwah pemasaran. Karena dakwah ini kan menjadi di tempat kami ada divisi dakwah dan marketing. Jadi di tempat kami setiap kegiatan dakwah harus ada unsur marketingnya. Setiap kegiatan marketing harus ada unsur dakwahnya. Jadi dua ini tidak bisa dipisah. Jadi marketing rumah sakit juga ada unsur dakwahnya. Ketika dakwah juga ada unsur untuk marketing rumah sakit. Kemudian perangkat operasional ini menyiapkan seluruh piranti operasional rumah sakit baru atau akuisisi. Sebenarnya kita beberapa waktu lalu sudah mau tambahan rumah sakit lagi Pak, akuisisi. Sudah selesai, sudah jadi, sudah itu, tapi ada sedikit masalah legal. 5 hari sudah menjadi milik kita Pak. Gitu. Sudah prosesnya sudah lama setahun tuh ya. Tapi ada sedikit masalah legal, kemudian yayasan sangat hati-hati, kemudian ya sementara kita pending, kita hentikan prosesnya. Kemudian juga pengembangan untuk standarisasi. Jadi nanti ketika sudah dalam bentuk holding Pak, itu ini apa? Karena standarnya sama, standar SDI, standar pelayanan, itu semua sama. IT semua sama, dibuat sama. Jadi katakanlah untuk standar pelayanan, bagaimana mulai misalnya sampai pada bagaimana model seragam dan sebagainya itu bisa sama. Tentunya kalau soal nanti warna ya boleh lah nanti, tapi standarnya sama. Gitu ya. Gitu. Ini adalah tata hubungan yayasan, BOD dan direktur. Jadi BOD itu adalah pengelola sentral dari kegiatan rumah sakit. Direktur adalah pengelola operasional. Direktur diangkat oleh yayasan, direktur melaksanakan tugas sesuai dengan putusan. Direktur dalam melaksanakan tugas di bawah koordinasi dari BOD. Direktur bertanggung jawab pada pelaksanaan pelayanan dan manajemen. Direktur bertanggung jawab pada yayasan melalui BOD. Jadi pertanggungjawabannya itu tetap ada dari BOD. Jadi ada mengetahui BOD. Direktur dan BOD secara bersama-sama bertanggung jawab atas pengembangan rumah sakit. Ini kira-kira fokus tata kerja BOD dan direktur. Jadi kalau BOD itu mulai dari nanti tugasnya itu perencanaan pendirian, penyiapan operasional, pendampingan operasional dan pengembangan rumah sakit. Nah, kalau direktur penyiapan operasional dan operasional dari pelayanan rumah sakit. Kemudian untuk tata kerja BOD pada tahap operasional, ya, ini kalau pada tahap rumah sakit yang operasional, ini menyusun sentralisasi dari rumah sakit, seragam, penyeragaman pelayanan, penyeragaman penjaminan mutu, kemudian efektivitas dan efisiensi dan percepatan. Kemudian sentralisasi ada beberapa hal. Dari SDI, pengadaan, keuangan, dakwah, pemasaran, dan juga pengembangan rumah sakit. Ini sentralisasi pengadaan seperti ini Bapak Ibu. Jadi tidak mengurangi dari kewenangan direktur. Jadi BOD itu pada level nanti bagaimana penetapan, hanya penunjukan dari vendor. Nah, setelah itu kemudian pengadaan sebagainya itu adalah dari direktur rumah sakit. Jadi tidak mengurangi operasional dari rumah sakit. Tapi direktur lebih dibantu. Karena kan tidak usah urusan dengan hal-hal yang sifatnya nanti nego untuk macam-macam itu. Tapi tinggal nanti melaksanakan. Juga terkait dengan investasi. SDI juga ada banyak keuntungan ya, standarisasi SDI nanti bisa dibaca karena waktunya juga tidak terlalu lama ya. Kemudian keuangan.
Jadi pengelolaan keuangan rumah sakit grup itu di bawah koordinasi BUD. Dan dilaksanakan secara sentral. Saya hormati, Secara regulasi pasti baik untuk Kemudian masyarakat. pengelolaan keuangan rumah sakit dilaksanakan oleh biasa direksi di bawah koordinasi. Implementasi tadi itu dikasih tawaran oleh Pak Jadi dari kemudian ada Unisula. rekening Kalau diatur harus sedemikian rupa punya tidak orangnya, mengganggu barangkali nanti itu salah satu operasional dari solusinya. rumah sakit. Baik Pak, sekarang Tapi untuk itu di mari bawah, kita kasih plus dan kemudian sistem terima kasih informasi. Pak Lutfi, Pak Didi Tapi sekarang atas ini kerawannya dan atas sekarang pemikiran-pemikiran rumah sakit yang di pengalamannya. Semarang itu kan Mari sudah segera kita mengembangkan akhiri bersama acara ini dengan pembahasan kemudian vendor. Alhamdulillah, Sementara saya Muhammad Skolis. yang lama nanti kalau yang di Semarang mengambil sudah acara ini kalau oke ada betul, maaf. nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita adop bersama. Ya. Untuk dakwah dan masyarakat juga seperti itu. Yang terakhir pengembangan rumah sakit. Jadi untuk pengembangan rumah sakit ini BOD melakukan pendampingan mulai dari pelaksanaan akreditasi di rumah sakit grup. Kan enak ya kalau dalam bentuk grup enak kan, akreditasi kan juga tinggal mengadop aja gitu ya. Pendampingan pelaksanaan sertifikasi mulai dari gizi, laundry, halal dan sebagainya. Pendampingan sertifikasi rumah sakit syariah. Pendampingan persiapan kerjasama dan kredensialin BPJS itu bisa dilakukan bersama-sama. Dan pendampingan pelaksanaan akreditasi serta pendampingan pengembangan rumah sakit. Ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Jadi mulai dari awal tadi kami sampaikan bagaimana gambaran rumah sakit dalam bentuk grup yang melakukan holding, kemudian bagaimana tantangan-tantangannya, dan yang terakhir contoh konkret dari sharing yang bisa kami lakukan dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung Group. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Haji Masyudi Alekes yang telah menyampaikan tentang peluang dan tantangan. Ini memacu kita kira-kira di yayasan kita bisa tidak seperti itu. Kita berupaya yayasan hampir sama dengan yang di Rumah Sakit Sultan Agung. Terima kasih. Kemudian untuk komentar kedua dari Dr. Haji Sudesno Alekes yang akan menyampaikan terkait company holding company yang ada di Kabupaten Klaten, bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana syarat-syarat yang ada. Monggo kami aturkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak, Ibu yang saya hormati, saya lihat tadi materinya Dr. Masyudi sudah lengkap. Di tempatnya sudah ada semua. Nah, barangkali kita tinggal bagaimana pelaksanaan nanti di Rumah Sakit Islam. Oke. Jadi tadi yang terakhir tentang BUD ya, Bapak Direktur. Itu persis yang disampaikan siapa? Pak Lutfi tadi yang terakhir. Itu maksudnya itu. Jadi saya kira sudah klop. Karena contohnya sudah lengkap, kita tinggal ngadopsi saja. Setuju ya Bapak Ibu? Tapi kita harus tahu bagaimana tentang kekuatan, kelemahan kita yang ada di sini. Kita bisa mengadopsi seperti itu, tapi kalau dua-duanya belum ada. Mungkin nah itu nanti kita akan tentunya akan kita sesuaikan. Baik, saya akan coba. Saya bukan ekonom, tapi dokter, tapi saya bisa baca dari beberapa website. Barangkali akan refreshing secara singkat supaya, karena istilah holding itu baru kita karena berapa saat setelah Boyolali berdiri. Nah, setelah berdiri mau diapain gitu ya. Dulu waktu punya cawas, sudahlah dilepas biar bisa lari sendiri gitu. Nah, setelah kita punya 3, nah kita bagaimana ini ke depannya? Sejarah Boyolali dibangun, masih ingat betul apa yang mendasari kita sehingga kita mengembangkan di Boyolali. Nah, ketika ada isu rujukan berjenjang, kita sudah mulai khawatir bahwa rumah sakit tipe B itu hasilnya apa? Berkurang habis. Padahal yayasan punya karyawan yang banyak sekali. Nah, kita sudah berpikir waktu itu kita harus membuat rumah sakit tipe C. Tipe C supaya apa? Supaya seandainya
nanti ada sesuatu yang tidak kita inginkan, kita masih punya sumber-sumber pendapatan. Ya, waktu itu ceritanya seperti itu. Ya, alhamdulillah sudah kita buat. Nah, ini sedang dirintis dan sekarang mulai merangkak. Memang dampak dari rumah sakit tipe B tadi seperti yang diceritakan Dr. Masudi, sekarang itu tidak kayak dulu ya. SHU-nya itu minimal sekali, minimal ya. Kebetulan Agung dan kita sama tipe B, rujukannya berjenjang, mulai berkurang. Tapi yang tipe DC berkembang besar, Cawas berkembang besar, insya Allah nanti disuruh lagi. Tapi Fadil juga telah berusaha sekuat tenaga supaya tetap eksis. Beberapa kesempatan peluang kita manfaatkan supaya rumah sakit ini tetap sehat. Ya, baik. Nah, ini karena kita masih baru, saya akan refresh bahwa holding company itu adalah kebutuhan oleh karena bisnis yang berkembang. Kemudian kita ingin melebarkan anak perusahaan. Semakin bertambah anak perusahaan, menjadikan kesemuanya membentuk suatu grup, ya, sebuah grup. Nah, grup Indo, kalau RS ini kan Indonya dikeluarkan, nah yang disebut dengan holding company, yang perusahaan Indo. Kemudian holding company ini akan mengatur, ya, mengendalikan kinerja dari beberapa cabangnya. Ya, ini kalau suatu PT, ya, PT, dia akan sepenuhnya mengontrol perusahaannya, karena dia akan investasi di situ. Nah, kemudian pemimpin grup atau holding itu bertanggung jawab terhadap perencanaan, koordinasi, pengendalian perusahaan yang ada di cabangnya. Nah, biasanya perusahaan umumnya, perusahaan awal yang berkembang sejak pertama kali didirikan. Jadi yang menjadi holding itu biasanya perusahaan awal-awalnya. Kalau operasi sarannya ada yang dipatok, holdingnya di situ. Nah, kemudian karena ada pertumbuhan ekonomi bisnis, perusahaan rintisan awal sebagai perusahaan Indo, kemudian juga umumnya merupakan badan usaha PT. Jadi holding ini hanya ada di PT, seperti tadi disampaikan Dr. Masudi. Nah, kalau yayasan bagaimana? Nah, tadi disampaikan kita bisa memodifikasinya. Kemudian bagaimana cara memodifikasinya? Tadi sudah banyak contoh-contoh yang dikembangkan di rumah sakit umum Sultan Agung. Nah, ini coba kita lihat rumah sakit PT itu harganya sampai 45 rumah sakit tadi ya, Mayapada, WDIH, Silang, Albros ya tadi. Tapi rumah sakit yayasan Sultan Agung 3 ya, ini Muhammadiyah. Nah, kenapa yang PT itu cepat berkembang daripada yang yayasan? Kira-kira apa problemnya? Karena tanggung jawabnya kalau PT itu ke manusia. Kalau yayasan ke manusia itu biasanya orang itu serius. Kalau tahun akhir bulan ini SHU tidak tercapai, direktur mesti mikir. Kita boleh ngecat, tak tunda wae jat. Yang penting pemegang saham hari ini puas, gitu ya. Ini kudune ngetahui ini saya tunda dulu. Itulah cirinya PT. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada PT begini itu, ya jangan langsung diterima, ya, dilihat dulu urutannya sudah dulu. Tapi kalau yayasan, saya yakin payah gaji, digaji harus biasa ditunda. Hurufnya keluar harus dikeluarkan. Nah, ini barangkali bedanya PT dengan yayasan. Nah, kemudian apa tujuannya membentuk suatu holding? Untuk mengatur, mengendalikan agar kinerja perusahaan akan lebih baik. Ya, kemudian sebagai pemimpin Indo akan merencanakan seluruh Indonesia. Nah, kemudian sebenarnya holding itu kita menanam modal itu satu untuk investasi holding. Kita hanya miliki saham saja. Sudah uang kita banyak, kita investasi di perusahaan. Tetapi ada juga yang kita ikut operasionalnya, ikut ngawasi. Dengan cara apa? Menugaskan direktur dari pusat ke holding, ya, holding. Supaya apa? Supaya koordinasinya lebih mudah. Ini beberapa jenis holding. Memang diserahkan sepenuhnya, udah dikelola di sana, atau kita menempatkan direksinya yang ada di sana.
Nah, kemudian ciri lainnya untuk menjadi perusahaan holding, yang pertama memiliki anak perusahaan yang berada dalam satu grup yang sama. Jadi kalau rumah sakit semua. Jadi tidak ada rumah sakit terus bank. Saya tanya kemarin pada direkturnya Maipada itu, banknya itu kok masih di dalam kelolaan rumah sakitnya? Enggak katanya, PT-nya itu. Jadi Bank Maipada itu dulunya kan bank itu. Nah sekarang di rumah sakit. Ternyata pengelolaan juga terpisah. Kemudian memegang kendali dalam keseluruhan proses and holding. Jadi ikut mengendalikan. Kemudian memiliki sebagian atau sebagian besar anak perusahaan, ya. Memiliki sebagian atau sebagian besar saham di anak perusahaan. Nah, kemudian proses terbentuknya holding ceritanya banyak. Ada yang dulu perusahaan dipecah-pecah sehingga residunya, kesisanya menjadi holdingnya. Kemudian memang sudah didesain sejak awal. Nah, seperti di tempat kita ini yang Boyolali memang sudah didesain sejak awal, direncanakan sejak awal. Kemudian contoh holding di saya besar itu misalnya semen itu. Jadi semen itu anak buahnya banyak, dan holdingnya satu. Kemudian kami simpulkan bahwa perusahaan holding merupakan pemimpin dalam satu grup yang menaungi beberapa anak perusahaan. Nah, sebagai perusahaan induk berperan untuk merencanakan, melakukan koordinasi seperti tadi yang dijelaskan oleh tugas di tempatnya Dr. Masudi tadi. Ya, tujuannya apa? Agar pembentukan holding company ini dapat tercapai sesuai dengan kehendak perusahaan. Nah, bagaimana holding company di yayasan kita? Nah, kita harus ingat apa sih visi pendirian rumah sakit dulu. Ya, kita mesti ingat bahwa para pendiri sudah menyampaikan bahwa rumah sakit ini didirikan dalam rangka sebagai sarana dakwah pilih hal dalam melaksanakan kemakmuran haji. Ini yang harus kita pegang. Kenapa bapak-bapak dulu memilih rumah sakit? Pernah kita mendengarkan apa sih Pak kenapa gitu? Karena beliau paham bahwa rumah sakit ini tempat untuk banyak berbuat kebaikan bagi semua stakeholder, bagi perawatnya, dokternya, yang kemudian bagi yayasannya, dokternya. Kenapa? Ini orang sakit yang setiap jam ada dan bisa ditolong. Hanya kita setiap menit bisa melakukan apa? Berbuat kebaikan. Jadi itulah visi yang harus kita dengarkan dan itu tetap kita lestarikan dan kita aplikasikan di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Dan kemudian rumah sakit merupakan rumah sakit tadi yang disampaikan Dr. Rumah sakit ini baru mau beli ambulan aja harganya berapa? 1,8 miliar itu ambulan untuk transport. Kan kita sudah lihat baru ambulan. Jadi rumah sakit ini baru mau beli Eko, ya harganya berapa? Yang paling 1,2 miliar. Ya. Padahal kita dapat uang dari pasien berapa? Karena padat modal, padat mahal-mahal tadi. Nah, kita ini mesti harus berbuat seperti apa? Nyelengi sidik ngumpul. Dan alhamdulillah kemarin ada COVID ya dok. Masyarakat Indonesia ada modal ya. Tapi kalau tidak ada bantuan dari pemerintah dari mana ini? Nah, kemudian untuk itu maka rumah sakit ini perlu dikelola dengan baik dan benar agar minimal bisa membiayai dirinya sendiri. Syukur-syukur bisa berkembang lebih besar dan apa kalau lebih besar akan dimanfaatkan orang banyak. Dan saya yakin kalau pendiri masih pada sugeng rumah sakit menjadi besar, wakafnya beliau-beliau itu menjadi lebih besar. Ya. Jadi kita ini ditugasi untuk menjaga atau mengelola wakaf. Mengelola, bukan menjaga. Kalau menjaga gedungnya runtuh ya sudah selesai. Aku jogoku setangguh. Tapi kita harus kelola supaya nanti terus berlipat ganda. Nah, ini beberapa kegiatan yang kira-kira tadi Dr. Mas sudah menyampaikan yang akan bisa disentralisasi seluruh holding. Pertama mutu, ya, akreditasi, risiko itu bisa dirodol. Di tadi rumah sakit Hermina 45 rumah sakit itu dalam waktu berapa bulan terakreditasi semua. 45 rumah sakit. RSI Klaten
3 baru satu pun yang satu pergi. Nah itu, nah ini holdingnya gimana? Nggak jalan nih koordinasinya. Ya baru itu saja, berarti belum yang lain-lain ya. Ini baru butuh ya. Padahal kita kalau membuat satu, itu dicontoh 3 ini kan mudah, tinggal copy paste. Ya, jadi kemudian keuangan sistemnya sudah satu aja jadi nanti di copy. Ya, keuangan cariannya 3. Nah kemudian pengadaannya bisa dibuat satu komando, satu di holding tadi di BUD tadi. Nah contohnya kemarin begini, kita pernah beli siam, ya. Dulu pernah beli 1, berapa betul? Padahal penjualnya sama, dia nawarnya lebih tinggi lagi. Ternyata Pak, yang jual sama yang beli lupa, saya pernah ketemu dia. Karena apa? Kan tidak ada holding tadi. Jadi bakule padha sing tuku padha. Regane beda lali kabeh. Nah, karena enggak ada holding tadi, kalau ada holding, aku beda aku tahu tuku. Kayak untuk di pengadaan. Jadi nah, kita ini pengadaan ini sudah jalan seperti holding, ya, seperti itu. Cuman baru prakteknya, tulis-tulisannya, prosedurnya belum ada. Nah, nanti harus. Jadi kita praktek pengadaan sudah beli barang-barang yang barang-barang itu 3 rumah sakit dulu kan. Jadi nanti rumah sakit satunya itu kalau beli udah nggak perlu rapat panjang lagi, tinggal aku main tukumnya dipotong berapa kan gitu. Nah itu kan lebih efisien. Ya. Kemudian di pemasaran, nah nanti kan tinggal kita punya radionya sudah radionya sendiri 24 jam saya dengar itu tidak pernah berhenti cerita tentang RSI. Cuman ada yang dengar enggak saya. Kalau monitor 24 jam katanya. Ini mudah-mudahan ada pemasaran. Kemudian kita sudah seragamnya sudah sama. Yang kemarin sudah kita sepakati seragamnya nanti sama. Kemudian visi misi rumah sakit, keyakinan dasar budaya kerjanya sama. Ya, sudah kita buat sama. Nah, cuman yang masih salah jalan belum dan yang belum. Ya karena belum. Ya, nah. Jadi visi misi budaya kerja, kemudian brandingnya kemarin simbolnya RSI itu mestinya garisnya 9 ada 8. Nah itu karena nggak ada yang monitor sekarang 9 kan semua. Karena pendiri dulu ini logo simbolnya harus 9 nilai tertinggi paling baik. Ya, Wali Songo itu. Jadi kemarin dipesan sama pendiri ada yang begini. Pokoknya ini harus 9 jangan. Nah itu kita sudah standarisir. Di logonya standarisir, gedungnya cat warnanya sudah standarisir. Nah saya sudah bilang pokoknya jangan kalah kalau McDonald. Masa kalau ngomong terus salah. Jadi kemudian teknologi informasi. Nah ini deh IT-nya di RSI ini IT-nya ada 12 orang IT. Dan tujuan saya kalau sudah jadi itu akan kita ekspor ke sana. Nah, jadi semua sistem IT-nya sama. Ini untuk karena kita nanti dituntut digitalisasi rekam medik. Jadi IT-nya harus rekam. Ya kemudian karena IT ini tulang punggungnya maksudnya di masa depan. Ya, kita harus samakan. Cuma kadang-kadang masih jalan dewe-dewe sini. Aku butuh IT ya, waduh. Barang kalau BPJS harus bilang IT, do bingung, do mulai. Kita juga, ya ini dokter maksudnya ternyata pengkoordinir orang itu isi sakar dewe-dewe. Juga lah daripada padu saya. Nah kemudian gizi dan laundry. Nah ini gizi laundry ini kalau Dr. Masuti gizi laundry tidak mungkin akan di sini karena di Kalimantan harus naik pesawat. Tapi kalau kita Boyolali Cawas itu kan 18 km. Seandainya gizi laundry-nya itu dipusatkan di sini, karena tidak perlu punya dapur, cukup punya pantry aja tinggal. Nah kita akan ngirim tenaga pegawai. Setuju tidak Mas Ibu? Ya. Nanti tinggal
Visinya dari sini. Dari sini tinggal kirim. Laundry-nya dari sini. CSSD-nya dari sini. 18 gitu. Dan itulah Bapak Ibu kira-kira pemikiran kita tentang holdingisasi. Kita sebenarnya pengen inisiatif, kita kerjakan sama-sama supaya biayanya lebih hemat. Cuma kita harus ada orang yang mengurusi ini. Kalau Dr. Marsudi tadi, BUD itu sudah dibuat 2 tahun sebelum sana berdiri. Begitu berdiri sudah siap. Nah, kita harus menyiapkan itu juga. Ya, kita harus siapkan. Nah, ini tugas-tugas dari Bapak-Bapak pengurus yang 2 hari ini telah melakukan seminar, pelatihan dan lain-lain. Mudah-mudahan kita doakan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena plus pada